di surga itu kan sudah nikmat. Di surga itu sudah nikmat, tapi nikmatnya mati syahid itu membuat mereka masih ingin untuk kembali ke dunia lagi supaya mati lagi. Padahal mereka sudah di surga. Lebih enak. Balik lagi dia sampai 10 kali kata Nabi. Mereka bakal minta lagi ke 10 kali. Padahal sudah mati. Ya, seperti orang Palestina itu begitu. Mati syahid kan itu. Nah, mereka kan insya Allah sudah di surga. Rohnya ya seperti dimasukkan ke burung hijau yang keliling dimakan di surga sebelum mereka nanti masuk yang secara sama fisiknya. Nah, orang-orang yang sudah di surga itu nanti tidak kepingin untuk balik ke dunia, tidak ada. Mau jenengan balik ke sini lagi, sepeda motor, gak kepingin Pak. Siapa itu orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid itu ada dua, ada yang dia masih wajib dimandikan, ada yang dia tidak usah dimandikan. Siapa itu? Orang-orang yang mati syahid, perang lawan orang kafir, ya maka dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, langsung dimakamkan. Nah itu dia akan mendapatkan semua fasilitas terbaik ya, sampai dikatakan tidak ada yang dirindukan oleh orang yang sudah di surga untuk kembali ke dunia kecuali satu, mati syahid. Orang yang mati syahid, misalnya seperti Sayyidina Hamzah, ya, mati syahid Sayyidina Hamzah, pamannya Rasul. Nah, itu di surga itu kan sudah nikmat. Di surga itu sudah nikmat, tapi nikmatnya mati syahid itu membuat mereka masih ingin untuk kembali ke dunia lagi supaya mati lagi. Padahal mereka sudah di surga. Lebih enak. Balik lagi dia sampai 10 kali kata Nabi. Mereka bakal minta lagi ke 10 kali. Padahal sudah mati. Nah, seperti orang Palestina itu begitu. Mati syahid kan itu. Nah, mereka kan insya Allah sudah di surga. Rohnya ya seperti dimasukkan ke burung hijau yang keliling dimakan di surga sebelum mereka nanti masuk yang secara sama fisiknya. Nah, orang-orang yang sudah di surga itu nanti tidak kepingin untuk balik ke dunia, tidak ada. Mau jenengan balik ke sini lagi, sepeda motor, gak kepingin Pak. Cuma satu hal diantaranya yang membuat manusia itu kepingin lagi balik ke dunia, mati syahid, perang lagi, mati lagi, masuk lagi surga, sampai 10 kali kata Nabi. Saking enaknya mati syahid itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dia tidak mati syahid tapi meninggal yang lain, nah, maka ada beberapa hal seperti orang yang kena wabah pandemi. Ya, kalau dulu itu yang seperti di perut itu, ya, taun itu seperti wabah, seperti menyerang di zaman Rasul itu kalau ada pagi kena, sore meninggal sudah. Begitu. Wal mabtun, orang yang sakit perut. Sakit perut sampai meninggal. Dan sakit perut ini macam-macam, ya. Wal gharik. Gharik itu tenggelam, orang yang tenggelam. Itu langsung syahid. Jadi dia tetap disolati, dimandikan, tapi insya Allah tidak dihitung dosanya. Langsung masuk surga. Wa sahibul hadm, dan orang yang terkena runtuhan bangunan. Nah, itu termasuk orang yang mati syahid. Juga ada diseruduk binatang atau seperti kecelakaan mobil. Nah, itu insya Allah termasuk syahid, ya. Wasyahidu fisabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah, yang perang, ya. Kemudian ada yang tanya, Rasulullah tanya ke sahabatnya, bagaimana menurut pendapat kalian, siapa saja orang yang kalian masukkan dalam kategori mati syahid? Ya Rasulullah, ya yang mati di sabilillah itu syahid, perang itu, mati perang. Rasul mengatakan, kalau gitu syuhada dari umat saya bakal sedikit. Nah, kalau gitu siapa lagi ya Rasulullah? Siapa yang mati perang, syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah, maka dia juga mati syahid. Semoga kita termasuk itu, ya, amin. Siapa yang meninggal karena wabah seperti taun atau seperti COVID kemarin, insya Allah syahid. Siapa yang sakit perutnya, maka meninggal syahid, ya. Dan orang yang tenggelam itu syahid, ya.
Terus Rasulullah juga bersabda, siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia termasuk mati syahid. Seperti orang yang dibegal, dirampok, meninggal, syahid. Tapi kalau dia muslim, ya, dibegal, meninggal dia, syahid. Syahid itu. Dulu kakek saya itu pernah ngomong ke ayah saya ngomong ke saya waktu saya kecil, saya masih belum maksudnya belum ngeh ya karena masih kecil. Ayah saya itu bilang begini, katanya Habib Hasan, kakek saya itu, kalau saya punya cingkir ini, kemudian cingkir saya diambil orang dan saya mempertahankan, kemudian saya dibunuh, maka saya mati syahid. Saya pikir, kok iso? Cingkir. Ternyata ini dalilnya. Siapa orang punya barang, barangnya dirampas, dia bertahan, dibunuh sama orang, meninggal dia, maka dia mati syahid. Walaupun itu sekelas, apalagi mempertahankan mobilnya atau rumahnya atau tanahnya, walaupun kalau diikhlaskan ya bagus, begitu loh. Rebutan warisan ini sampai akhirnya situ sudah ngancep, ya sudah kamu ambil, nah itu lebih baik. Tapi misalnya, loh ini hak saya, kemudian terbunuh dia, syahid. Begitu, syahid ya. Begitu, ya. Siapa yang mempertahankan hartanya, hadis yang keempat, ya, maka dia mati syahid. Siapa yang mempertahankan jiwanya, dia diganggu orang, mempertahankan jiwanya, dia melawan, diganggu orang, meninggal, syahid. Siapa yang meninggal karena mempertahankan agamanya, mati syahid. Siapa yang mempertahankan keluarganya, menjaga keluarganya sampai dia mati, maka dia matinya syahid. Ya, terbunuh karena membela agama, karena membela keluarga, karena membela harta, haknya, maka dia matinya syahid. Dan hadis yang kelima, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah jika satu orang datang untuk mengambil harta saya? Mal itu bukan hanya fulus saja. Mal itu harta, ya uang, ya katakanlah sepeda Anda, mobil Anda, TV, cingkir termasuk. Maka Kanjeng Nabi mengatakan jangan diberikan. Jangan diberikan, kata Nabi. Ini riwayat Muslim ini ya. Ara'aita in qatalani, lah karena Rasulullah kalau dia itu memerangi saya, qala qatilhu, ya perangi juga. Kalau dia mulai ngajak kamu berantem, ya tokno pisan. Ngene toh. Perangi juga. Kalau saya kalah ya Rasulullah, saya mati. Fa anta syahid, kamu syahid. Wong hartamu mau diambil sama dia. Lah kalau saya yang menang ya Rasulullah, huwa finnar, dia di neraka. Saking adilnya Islam. Kalau dia mau mengambil, kan ada kejadian kemarin dulu itu. Ada anak pulang malam-malam sekolah, nggak tahu kerja atau sekolah, nggak tahu apa, pulang dibegal, dilawan, begalnya mati. Subhanallah, tapi yang kasihan yang bertahan ini malah masuk penjara. Padahal sebetulnya kata Nabi, kamu berhak itu mempertahankan hakmu, itu berhak. Dia ke neraka, sangit ya, sudah tidak dapat harta, merokok Pak. Ya, itu diantara supaya kita tuh jangan sampai ngambil haknya orang lain. Tapi kalau misalnya ini kan bolehnya, tapi kalau misalnya diikhlaskan ya enggak apa-apa. Satu orang dulu datang ke Habib Umar, rumahnya, tanahnya Habib Umar yang di sana itu, dibilang, Habib ini punya saya ini. Masa begitu? Yakin kamu? Yakin? Ya sudah, ambilkan suratnya, dijopono suratnya, dikasih. Loh, ada yang tanya, ya Habib, lah kalau gini orang datang ngaku-ngaku semua ya apa? Kalau rumah kita diakui orang, ini diakui, kalau habis siapa? Ya tidur di mobil. Berat. Ya. Nah begitu, ya ada yang begitu. Tapi misalnya jenengan bertahan, itu